Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Andriansah, Prodi Akuntansi kelas AK 301. Pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan kali ini, saya akan menerangkan tentang peran pendidikan kewarganegaraan dalam membangun mahasiswa yang demokratis dan nasionalis. Pendahuluan untuk pendidikan kewarganegaraan atau PKN merupakan mata kuliah yang bertujuan untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang bertanggung jawab, kritis, dan demokratis. Selanjutnya, PKN memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara serta pentingnya berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian, dalam era globalisasi, tantangan terhadap nilai-nilai kebangsaan semakin kompleks, sehingga mahasiswa perlu memiliki wawasan kebangsaan yang kuat. Pembahasan mengapa pendidikan kewarganegaraan penting untuk mahasiswa. Kemudian, penerapan ilmu pendidikan kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan negara yang terjadi di Indonesia dan solusinya. Mengapa pendidikan kewarganegaraan penting untuk mahasiswa? Ada 5. Yang pertama, yaitu membentuk warga negara yang berkarakter. Kemudian yang kedua, menanamkan kesadaran hukum dan hak serta kewajiban. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman akan demokrasi dan hak asasi manusia. Selanjutnya yang keempat, menumbuhkan sikap nasionalisme dan patriotisme. Sedangkan yang kelima, menyiapkan mahasiswa sebagai agen perubahan dalam masyarakat. Selanjutnya, penerapan ilmu pendidikan kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari. Ada 5 pula. Yang pertama, menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang kedua, berpartisipasi dalam pemilu dan demokrasi. Yang ketiga, mentaati peraturan dan hukum yang berlaku. Yang keempat, menghormati perbedaan dalam masyarakat. Sedangkan yang kelima, aktif dalam kegiatan sosial dan organisasi kemasyarakatan. Nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu ada 5. Yang pertama, kebebasan berpendapat dengan bertanggung jawab. Yang kedua, keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat. Yang ketiga, transparansi dalam setiap keputusan. Yang keempat, musyawarah dan konsensus dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, toleransi terhadap perbedaan pendapat. Ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan negara yang terjadi di Indonesia dan solusinya. Data ini diambil dari berbagai sumber seperti BNPT, KPK, BI, Kemenhan, dan Kemendikbud. Data ini merupakan estimasi berdasarkan tren sebelum dan laporan dari lembaga resmi untuk data baru. Silakan merujuk sumber yang tersedia. Keterangannya, di sini untuk ekonomi, skornya di 9. Memiliki tingkat ancaman tertinggi karena ketimpangan ekonomi, pengangguran, dan krisis keuangan. Selanjutnya dari politik, berada di skor 8. Dipengaruhi oleh korupsi dan politik identitas. Sedangkan untuk pertahanan keamanan, juga berada di skor 8. Mencerminkan resiko seperti kejahatan cyber dan teroris. Untuk ideologi berada di skor 7. Berkaitan dengan penyebaran paham radikal dan intoleransi. Untuk sosial budaya berada di skor 6. Tantangan seperti lunturnya nilai nilai luhur. Ancaman di bidang ideologi dan solusinya.
yaitu berupa ancaman penyebaran ideologi radikal, intoleransi, dan hoak. Solusinya ada tiga, yaitu memperkuat pendidikan ideologi Pancasila. Yang kedua, meningkatkan kesadaran terhadap keberagaman. Yang ketiga, menggunakan media sosial dengan bijak. Untuk ancaman di bidang politik dan solusinya, yaitu berupa ancaman korupsi, politik identitas, dan intervensi asing. Untuk solusinya juga ada tiga, meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Yang kedua, menerapkan good government. Yang ketiga, memperkuat demokrasi dan penegakan hukum. Untuk ancaman di bidang ekonomi dan solusinya, ancaman yang ditimbulkan ialah ketimpangan ekonomi, pengangguran, krisis keuangan. Untuk solusinya juga ada tiga. Yang pertama, mendorong UMKM dan kewirausahaan. Yang kedua, memperkuat sektor industri dan teknologi. Yang ketiga, menarik investasi yang berkelanjutan. Untuk ancaman di bidang sosial budaya dan solusinya, ancaman yang berbentuk dekadensi moral, individualisme, lunturnya nilai budaya. Solusinya ialah yang pertama, menanamkan nilai-nilai budaya melalui pendidikan. Yang kedua, mengembangkan sikap gotong royong dan solidaritas sosial. Yang ketiga, melestarikan tradisi dan kearifan lokal. Kemudian ancaman di bidang pertahanan dan keamanan serta solusinya, yaitu berbentuk ancaman terorisme, kejahatan cyber, dan konflik sosial. Solusinya ada tiga juga. Yang pertama, memperkuat keamanan digital dan cyber security. Yang kedua, meningkatkan kesiapan militer dan pertahanan nasional. Yang ketiga, menggalakkan pendidikan bela negara. Untuk kesimpulannya, pendidikan kewarganegaraan sangat penting dalam membentuk karakter dan kesadaran mahasiswa sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Kemudian, nilai-nilai demokrasi perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan adil. Selanjutnya, berbagai ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan harus dihadapi dengan strategi yang tepat dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Selanjutnya, mahasiswa sebagai agen perubahan memiliki peran strategis dalam menjaga keutuhan dan kemajuan bangsa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.